Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Nah, kita akan bagi menjadi beberapa sub ya nantinya ya. Yang pertama kita akan berbicara atau membahas materi tentang aturan penjumlahan. Oke, kita langsung saja ke contoh soal aja ya, biar nggak bingung. Jadi di sini kasusnya adalah Andi itu memiliki 5 kemeja sama 4 kaos. Nah, dia itu akan pergi memakai salah satu. Jadi yang dipakai itu hanya salah satu. Ada berapa pilihan kemeja atau kaos yang dapat dipakai. Jadi si Andi ini nggak pakai keduanya. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, di mana kita harus memilih salah satu, maka kita bisa menggunakan aturan penjumlahan. Jadi 5 kemeja kita simbolkan sebagai M, kaosnya kita simbolkan sebagai N, maka kemungkinannya kita tuliskan langsung M ditambah N. Berarti totalnya ada 9 kemungkinan. Nah, sekarang kita bedakan dengan aturan perkalian. Selanjutnya di sini pada aturan perkalian contohnya misalkan Budi punya 5 kemeja dan 4 celana. Dia akan bepergian memakai salah satu pasangan kemeja dan celana. Jadi keduanya itu dipakai secara bersamaan. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa pilihan yang bisa dia gunakan. Nah, kalau ini kan kita tidak memilih salah satu, tetapi kita gunakan bersamaan gitu ya. Jadi pilihannya yang dipakai itu ada berapa banyak, maka kita menggunakan aturan perkalian, yaitu M dikali N. Nah, di mana kita bisa tentukan berarti langsung M dikali N, totalnya adalah 5 dikali 4, maka sama dengan nilainya adalah 20. Oke, di soal yang lain kita coba. Jadi di soal nomor 1 itu ada kata ANDI. Oke, ada kata ANDI, ada huruf, berarti hurufnya itu berdasarkan kata Andi itu ada A, N, D, sama I. Nah, dari kata tersebut itu akan disusun kata-kata lain. Untuk opsi yang A, untuk pertanyaan yang A, berapa banyak kata yang dapat dibuat? Oke, untuk yang A, jadi kan kita akan membentuk kata yang baru nih, di mana totalnya berarti ada 4 huruf ya. Nah, kita punya total itu ada 4 huruf juga. Nah, berarti nanti caranya, kita kan berarti menggunakan kata, akan menyusun kata tidak boleh memiliki huruf yang sama, sehingga berarti kita memilih salah satu ya. Kalau memilih salah satu, berarti nanti kita menggunakan aturan perkalian nih. Jadi caranya gini. Kita misalkan dari 4 huruf itu yang bisa kita letakkan di susunan pertama itu ada 4 kemungkinan. Nah, ini tidak masuk ke dalam aturan perkalian atau penjumlahan ya. Tapi kalau misalkan kalian disuruh merincikan terkait banyaknya huruf yang dapat membentuk beberapa kata, kalian bisa menggunakan cara ini. Jadi kalian susun dulu jumlah hurufnya, kemudian di huruf pertama itu kita bisa menggunakan huruf A atau N atau D atau I, ya kan? Berarti ada 4 huruf yang bisa dimasukkan ke kotak yang pertama. Kemudian kotak kedua itu sisanya. Jadi kalau misalkan di kotak pertama kamu ambil A, berarti kan sisa hurufnya tinggal 3. Jadi kita isi 3. Kemudian ini kita isi 2 dan ini kita isi 1. Maka banyaknya kata itu bisa kita tulis 4 kali 3 kali 2 kali 1. Totalnya adalah 24 kata. Jadi banyaknya kata yang bisa disusun dari huruf A, N, D, I itu ada 24 kata. Kemudian untuk yang kedua ini sebenarnya cukup panjang. Jadi kan tadi kita ada huruf A, N, D, I ya. Nah, misalkan huruf A dulu. Huruf A itu kalau sudah dipakai, maka huruf ketiganya yang kemungkinan itu ada huruf N, ada D, huruf I. Kemudian kalau sudah kepake N, berarti ada 2 kemungkinan, yaitu D sama I gitu ya. D sama I. Kemudian kalau kita pakai huruf D berarti kemungkinannya N sama I. Kemudian kalau huruf I berarti yang belum dipakai adalah D sama N. Kemudian kalau ini A, N, D, berarti kemungkinannya adalah D sama I. Kemudian kalau huruf I berarti yang belum dipakai adalah D sama N. Kemudian kalau ini A, N, D, berarti kemungkinannya adalah D sama I. Kemudian kalau huruf I berarti yang belum dipakai adalah D sama N. Kemudian kalau ini A, N, D,
Berarti yang belum dipakai itu ada I, kalau ini yang belum dipakai ada D, kalau ini yang belum dipakai ada I juga, yang ini berarti huruf N, yang ini ada huruf N, yang ini A, I, N, berarti yang belum adalah D. Nah, contoh misalkan kata yang terbentuk ini berarti adalah Andi. Kemudian yang kedua ada Anit. Huruf yang ketiga ada Adni, kemudian Adin, kemudian AIDN, kemudian Ain. Nah, dan seterusnya. Kalau sudah, nanti kalian jabarkan semua nih. Ini kan baru A, nanti kan belum yang D, belum yang I, belum yang N. Nah, nanti kalau sudah kalian cari semua, itu nanti diurutkan aja, kayak misalkan urutan pertamanya apa sesuai abjad gitu ya. Nanti yang B urutannya gimana dan seterusnya. Nah, nanti detailnya itu akan seperti ini contohnya yang sudah jadi. Lalu kalian cari nih, tadi kan yang diminta adalah urutan alfabet kata sebentar, kata Dina ya. Nah, kata Dina kalau di sini kita sudah mengurutkan sesuai abjad itu masuk ke dalam urutan ke-10. Jadi urutan Dina itu menurut alfabet adalah urutan ke-10. Selanjutnya untuk soal nomor 2 di sini ada beberapa angka akan digunakan untuk membentuk bilangan ribuan. Oke, kita rincikan dulu. Jadi kalau bilangan ribuan berarti urutannya adalah ribuan, kemudian ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi akan ada 4 yang posisi yang akan terisi. Nah, untuk yang angka depan ribuannya kan berarti nggak boleh 0 ya, berarti hanya bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, berarti ada 6 angka. Untuk angka ratusan, itu boleh angka 0 juga, berarti total ada 7 angka. Kemudian yang puluhan ada 7 juga, dan satuan itu juga ada 7 cara. Jadi, banyaknya bilangan yang dapat terbentuk itu adalah 6 kali 7 kali 7 kali 7. Totalnya adalah 2058. Nah, kemudian untuk yang B, banyaknya bilangan ribuan dengan angka berbeda. Tadi kan kita punya 4 posisi nih. Untuk yang pertama, totalnya ada 6 cara. Kemudian untuk angka yang kedua, dari 7 angka, tadi kan sudah dipakai 1 untuk dipakai di ribuan ya, berarti sisanya tinggal 6. Kemudian sudah dipakai 2 angka, berarti sisanya adalah 5, kemudian sisa yang terakhir adalah 4. Jadi banyaknya cara itu ada 6 kali 6 kali 5 kali 4. Totalnya ada 720 cara. Selanjutnya untuk yang nomor 4, jadi di sini yang diminta adalah bilangan ribuannya itu ganjil dan angkanya itu berbeda. Oke, berarti kita cek dulu untuk angka yang paling belakang. Karena dia harus ganjil. Ganjil itu kan berarti 1, 3, sama 5. Ada 3 cara berarti ya, atau 3 angka ya. Berarti kita tulis 3. Kemudian karena sudah kepakai 1, yang bagian depan itu kan hanya 6 angka yang bisa dipakai. Tapi sudah digunakan 1 ya. Jadi sebentar, untuk angka ribuan kan berarti kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi 1 itu termasuk bilangan ganjil, jadi sudah digunakan. Maka sisanya hanya ada 5 cara atau 5 angka. Kemudian yang berikutnya dari 7 itu sudah digunakan 2. Berarti sisa 5 dan satunya adalah sisa 4. Maka 5 kali 5 kali 4 kali 3, totalnya adalah 300. Selanjutnya untuk yang nomor D, jadi yang diminta adalah yang nilainya lebih dari 3000. Untuk angka depan, biar dia lebih dari 3000, berarti kan angka yang memungkinkan hanya ada 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 4 angka. Kemudian kalau nilai yang untuk
ratusan. Di sini tidak dikatakan bahwa harus angka yang berbeda ya. Berarti otomatis yang kedua itu bisa 7, ketiga 7, dan keempat juga 7. Berarti 4 kali 7 kali 7 kali 7, 1372. Nah, sebentar. Kalau misalkan, jangan lupa ini kan totalnya segini ya, ada kemungkinannya. Tapi kalau angka yang depan ini tadi kan termasuk angka 3 ya. Kemudian kita tulis misalkan 3. Terus ini ada 7 angka, berarti 0 tuh boleh. Terus ini 0, ini 0. Maka akan membentuk angka 3000. Padahal perintahnya harus yang lebih dari 3000. Jadi belum selesai nih. Jadi banyak cara itu kita tulis 1372, bukan banyak cara ya, tapi banyak yang bilangannya. Berarti 1372 yang ini itu kita kurangi 1. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan terbentuk angka 3000. Sedangkan yang diminta lebih dari 3000. Berarti 1371.